Kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan, semalam Tuhan jaga dan Tuhan pelihara istirahat kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan udara yang segar, semuanya hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami tidak belajar firman-Mu, Daki, pimpin dan urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan bagi anak-anak-Mu yang belum bergabung, kami mohon tetap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kelemahan dan kekurangan kami sekali lagi Kau ampuni Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Indrawan. Oke, selamat pagi Pak Indrawan, Pak Ongko, Pak Burhan. Ya, kita boleh bersama kembali, boleh bertemu pada pagi ini. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kitab Keluaran. Kemarin kitab Kejadian sudah selesai, ya, kita lanjutkan kitab Keluaran. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan. Saudara, ada Pak Ongko, Pak Burhan, Pak Indrawan, ada yang mau ditanyakan dulu kitab Keluaran? Ya, kalau kita pada membaca intinya kejadian itu ya berarti kejadian-kejadian yang ada pada waktu Tuhan menciptakan ya, kejadian-kejadian, namanya kejadian Pak ya. Jadi betul. apa yang terjadi gitu. Iya, jadi Ya. meringkasnya mudahnya seperti itu. Kejadian berarti awal mula. Ya, awal mula apa? Penciptaan. Ya. Betul ya. Awal mula dosa. Iya toh? Di Lalu Kejadian pasal 3. hukuman juga. Betul. Awal mula pembunuhan yang pertama. Kain. Habel, ya. Ya, itu Kain membunuh Habel. Lalu awal mula penghukuman air bah, betul. Generasi Adam dibinasakan seluruhnya, tinggallah Nuh beserta keluarganya. Lalu awal mula pemanggilan dimulai dari Nuh, ya, memulai apa, bangsa-bangsa. Nuh punya 3 orang anak. Nah, dari 3 orang anaknya ini lahirlah bangsa-bangsa di dunia. Lalu setelah itu awal mula apa lagi? Nuh terus Menara Babel. Ya, kesombongan yang dihancurkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa terserak, dikacaukan. Nah, itu awal mula. Lalu Kejadian 12, awal mula pemanggilan Abraham. Nah, kemarin kita sudah sampai Nuh, kemudian Abraham. Ya, suaranya masih jelas ini? Jelas. Oh, oke. Karena ngelek-ngelek ini ya. Oke, yang penting suaranya jelas. Pak Tim, apakah juga bisa dikatakan awalnya agama Islam waktu Ismail itu Ismail lah, istilahnya keturunan Ismail itu lah yang disebut Muslim itu Pak ya, Islam itu apa betul? Oke. Permulaan ya, Bani Kedan. Waktu itu Pak ya, terbentuklah agama Islam. Apa begitu? Oke. Kalau ditanya terbentuknya agama Islam, tidak Pak. Ya. Kenapa? Karena agama Islam itu kan lahir tahun 600-an. Gitu. Zamannya Nah, Muhammad. persoalan iya, zamannya Muhammad itu kan. Nah, kalau zamannya Ismail, nah sebenarnya kalau mau jujur, imannya ya iman Abraham. Iya, sama masih ada Pak. Ya, iya, sama. Ya. Imannya Abraham sebenarnya. Gitu ya. Tapi makanya lihat dari tahun itu ya, saudara, sampai tahun 600 Masehi, nah itu muncullah Islam itu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarah agama-agama yang tertua bukan Islam, justru Islam itu yang muda malah. Sebelum itu malah ada kan. Jadi Yudaisme terus apa di sini? Konghucu. Iya, Konghucu, Buddha itu malah duluan karena mereka munculnya sebelum Masehi. Gitu loh. Justru kekristenan kalau mau dibilang kan abad pertama. Iya kan? Nah, sebelum itu ya Buddha, Hindu, agama-agama yang lain. Saudara. Kalau mau mundur. Ya. Ya? Terus plan Ismail ya.
Iya, jadi Kalau Ismail itu loh saya tentang. iya kok keturunannya dia yang mencetuskan Nah, gitu ya. kok Nah, sekarang jangan lupa semua orang itu punya hak untuk mengklaim dirinya nabi atau rasul atau dapat wahyu, dapat sesuatu dari Tuhan. Loh sampai sekarang loh kalau mau jujur. Ayo, siapapun. Jadi kalau seandainya dia berpengaruh, punya apa pengikut yang sangat banyak, kalau dia mengklaim tadi malam aku dapat sesuatu dari Tuhan, itu bisa jadi kemungkinan besar dipercaya. Iya kan? Sampai hari ini. Tapi kita mesti lihat kembali ke Alkitab. Wahyu sudah berakhir. Jabatan Nabi dan Rasul sudah berakhir. Itu yang harus diingat. Sebab kalau enggak sampai hari ini, ya akan terus muncul. Buktinya pengajar-pengajar sesat itu, coba tokoh-tokoh bidan itu terus-menerus kan muncul sampai sekarang. Walaupun tidak mengatakan aku bidan, tapi ajarannya aneh-aneh itu. Yang berseliweran di YouTube itu, saudara. Makanya Pak Tim, saya tanya sama seberang itu kalau orang yang ngerti itu saya tanya, loh, dari Ismail itu bisa turunannya masuk ke situ itu mana buktinya? Itu kan sulit buktikan. Loh bisa, dirutut bisa. Bisa Pak. Tapi mereka ya memang tidak di Alkitab ditulis secara lengkap. Karena fokus dari Alkitab itu keturunan yang nantinya melahirkan Kristus. Itu yang lengkap. Selain Kristus nggak lengkap. Hanya disinggung saja. Nah, akhirnya mengerucut sampai ke Kristus lahir. Nah, kalau mau jujur, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 itu kan nggak lengkap. Oh, kita baca 17 ayat saja kita lewati yuk mungkin ya. Kita mungkin langsung masuk ke Matius 1 ayat 18 tentang kelahiran Kristus. Kalau silsilah mungkin kita lewati kan. Nah, kalau kita lihat di situ Bapak Ibu ya, ini kan langsung menjurus ke Kristus sampai ayat 16 itu. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sudah. Sampai Kristus. Ya, karena poinnya memang di sana. Nah, keturunan Abraham yang lain nggak disinggung. Coba ayat 2 itu jelas kan? Abraham memperanakan Ishak. Harusnya bukan hanya Ishak dong. Sebelumnya Abraham memperanakan Ismail. Betul ya? Setelah itu Ishak. Lalu setelah itu apa? Istrinya dari Keturah. Ada 7 atau 8 anak itu. Disebut. Tapi nggak disinggung semua. Nggak disebut. Ya, yang disebut yang akhirnya menurunkan Kristus, yaitu diambil dari keturunan Ishak. Gitu. Iya. Makanya Pak, jelas ya. Kalau kita runtut ke belakang itu Pak Tim, zaman kejadian itu loh, manusia hidup hilangkan dosa aja susah ya, apalagi sekarang yang miliaran ya. Kira-kira kan Tuhan kalau nyiptakan kan gitu. Waktu itu manusia cuma berapa gelintir aja dosa nggak bisa manusia nggak bisa luput apalagi mengatasinya. Orang dengan usaha sendiri tidak bisa memang. Gitu ya. Makanya sampai Kristus datang. Mereka kan melalui binatang-binatang, darah, persembahan, korban binatang kan. Bacaan kita sampai ke bilangan ya. Ulangan, saudara. Bilangan nih, ulangan. Nah lihat, nggak selesai sampai seluruh perjanjian lama, nggak selesai sampai Kristus datang. Nah ini yang disebut dengan sejarah penebusan. Gitu ya. Nah ini bersyukur. Jadi betul kita Perjanjian kita boleh simpulkan asal mula atau awal mula dari yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan lain. Selamat pagi Bu Lia. Ada yang mau ditanyakan Bu sebelum kita masuk ke kitab Keluaran dan seterusnya? Tidak Pak, cukup tahu Pak. Ya oke, itu kesimpulannya ya. Nah sekarang kita masuk ke Keluaran. Nah itu poinnya di Kejadian pasal terakhir sama Keluaran pasal 1 ya Bapak Ibu kalau melihat di situ. Nah latar belakangnya apa? Jadi penulisannya sama ya antara Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena semua ditulis Musa ketika kitab Taurat ini ada bangsa Israel ada di padang gurun.
1450 sampai 1410 sebelum Masehi. Jadi selama 40 tahun ya, saudara, perjalanan Israel di padang gurun. Oke, latar belakangnya kita melihat di situ. Nah, kejadian pasal terakhir sampai keluaran pasal 1 ya. Ayat-ayat itu yang sampai pertengahan itu dikatakan Israel disukai di Mesir. Nah, itu zaman Yusuf. Kalau Bapak Ibu baca di situ. Nah, setelah itu generasi yang pertama, generasinya Yusuf mati semua. Lalu generasi kedua, maka Fir'aun yang baik hati pun yang mengenal Yusuf itu juga mati, saudara. Maka diperintah oleh Fir'aun yang lain. Jadi ingat ya, Fir'aun itu gelar ya, saudara. Jadi anaknya pun juga Fir'aun, tapi Fir'aun yang mana ya? Ada seperti Herodes. Herodes itu juga gelar, semuanya Herodes, gitu ya. Herodes Agung, Herodes Arkelaus, Antipas dan lain sebagainya. Nah sama, ya saudara. Kalau kita lihat di situ. Nah ketika diperintah oleh Fir'aun yang lain, nah mulai 8 sampai 14, maka mereka ya generasi berikutnya di Mesir membenci Israel sehingga dikatakan apa? Dijadikan budak. Bahkan diperlakukan dengan kejam, sewenang-wenang, penuh dengan ketidakadilan. Kita bisa baca di Keluaran pasal 1. Nah, karena semakin banyak bertambah banyak berkembang, firman Tuhan mengatakan Fir'aun yang baru itu memerintahkan bidan-bidan di Mesir untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Tetapi bidan-bidan yang namanya Sipra dan Pua itu takut akan Allah sehingga tidak membunuh bayi-bayi Israel itu. Sehingga semakin bertambah banyak. Nah kemudian kita lihat Allah ingin membebaskan ya mereka di Mesir. Tapi sudah mesti lihat di situ ya, ingat orang Israel ada di Mesir kan selama 430 tahun. Jadi tidak langsung ya itu peristiwanya. Memang ini diringkas di Keluaran pasal 1, langsung Tuhan menyuruh apa? Pasal 1, pasal 2, pasal 3 langsung mengutus Musa. Nah, itu tidak langsung, saudara. Ya. Jadi perlu waktu lama di sana. Oke, tujuan kitab Keluaran kalau kita boleh membaca di situ mencatat peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dan perkembangannya atau pengesahannya sebagai suatu bangsa Israel itu ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat. Ya, ayat kuncinya ada di Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 10. Ya, kita lihat di situ. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, yaitu Musa kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah ini ayat kuncinya, Bapak Ibu, di dalam Keluaran 3 ayat 7 terutama ya. Aku, yaitu Tuhan, telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, mandor-mandornya yang diperintahkan Fir'aun itu ya untuk menyiksa, memperberat beban itu ya, saudara. Disuruh mempersiapkan batu bata, tapi bahan materinya dikurangi, suruh cari sendiri. Bayangkan saudara, betapa menderitanya ya orang-orang Israel itu. Coba kita lihat satu ayat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Silakan seorang boleh membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, saudara. Ya, Pak Engko. Ya, silakan bisa membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Oh, Pak Indrawan ya. Pak Engko masih cari Keluaran 2 ayat 23 25. Berbunyi, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh
karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, makasih. Saudara lihat di situ. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Mereka berdoa sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Lalu ayat 24 ya. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Tidak kepada anak-anak Abraham yang lain. Ya saudara. Bahkan anak-anak Abraham yang lain tidak pernah disinggung ya di kitab Keluaran dan seterusnya. Ya saudara. Kalau seandainya disinggung pun sangat sedikit, hanya untuk mengingat saja latar belakang dari nenek moyang Israel, nenek moyang dari Abraham itu. Lalu ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka lalu mengutus Musa. Nah, jadi saudara kita bisa melihat ya penderitaan yang hebat seperti itu sehingga Tuhan memperhatikan. Lalu tokoh. Nah, kalau belajar pengantar seperti ini ya, ini kita Kejadian, kita masih ingat tokohnya, saudara, ya Adam, Hawa, Nuh, anak-anaknya, lalu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, itu tokoh-tokoh penting ya di situ. Di samping 12 anak dari Yakub ya, saudara. Lalu di Keluaran kita bisa melihat ada Musa, Miriam, ya Harun, Fir'aun, putri Fir'aun di awal-awal, Yitro mertuanya, Yosua, Besaliel. Nah, ini orang-orang yang dipenuhi roh Allah untuk membuat alat-alat atau perkakas-perkakas di dalam kemah suci. Nah, lalu kita lihat di padang gurun, nah ada juga yang namanya mujizat di situ. Tidak ada air, Tuhan memberikan air. Ya, saudara, gunung batu keluar air, gitu ya. Lalu Tuhan mengirim roti atau mana, dikatakan roti yang turun dari surga. Lalu Tuhan juga mengirim burung puyuh, daging di situ, saudara. Kemudian yang kita baca di Ulangan 8 ayat 4, bajunya yang dipakai tidak rusak. Wah, ini luar biasa. Dan berjalan selama 40 tahun, kata firman Tuhan, kaki tidak bengkak. Selama 40 tahun orang Israel berjalan. Nah, ini secara keseluruhan di dalam kitab Keluaran. Lalu kita lihat keunikan dari kitab Keluaran. Nah, sama seperti Kejadian itu kejadian, maka ini sesuai dengan namanya ya, Exodus. Coba Keluaran 19 ayat 1. Ya, silakan Pak Angko, Keluaran 19 ayat 1. Ya, Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya, makasih. Perhatikan ada kata keluar. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Keluaran ya, keluaran atau keberangkatan dari padang gurun menuju ke negeri perjanjian. Lalu melanjutkan catatan sejarah di Mesir sesudah kepindahan Yakub sampai pada pengesahan Israel sebagai umat Allah atau bangsa di Sinai. Keluaran 19 ayat 34. Ya, penulisnya Musa, jelas di situ. Nah, sudah lihat, ini yang menyebabkan orang Israel itu lama di padang gurun, saudara, selama 40 tahun. Kalau saudara lihat dari peta ini, nah ini ya posisi orang Israel, Bapak Ibu, di Goshen, di Mesir. Ya, karena mereka beternak, gembala, Alkitab mengatakan Fir'aun itu sangat benci dengan pekerjaan gembala. Ya, kenapa? Mungkin bau ya, saudara-saudara ya. Memang ini kekejian bagi orang Mesir, kata Alkitab. Lalu diletakkan di Goshen, di daerah Mesir, di Goshen. Nah, ini banyak padang rumput di situ. Nah, kalau saudara lihat, ya, Kanaan di sebelah kanan ini Kanaan ya. Kalau lewat utara,
ini laut besar. Saudara lihat kalau berjalan lewat utara ini, penafsir mengatakan 3 bulan sudah sampai. Saudara ya, 3 bulan sudah sampai di sini. Kalau lewat utara, ya saudara. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Nah, ada ayatnya ya, saudara. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Oke, silakan baca. Nah, ini Tuhan tidak berkenan orang Israel lewat utara ini. Ini jalan yang paling dekat. Kenapa? Coba baca Keluaran 13 ayat 17 18. Ya, silakan Pak Angko. Ya. Keluaran 13. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, makasih. Jadi sudah lihat, ini alasannya ya. Walaupun jalan ini paling dekat, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Kenapa? Karena orang Israel, perhatikan saudara. Ayat 17 bagian B. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba kalau kita baca kitab Keluaran ya. Berulang kali di kitab Bilangan juga berulang kali. Orang Israel kan mau kembali ke Mesir. Ketika tidak ada makanan, mereka berkata memberontak pada Musa dan Harun ya. Memangnya di Mesir kurang kuburan ya. Sehingga engkau bawa kami mati di padang gurun. Lebih baik kami pulang ke Mesir, bisa makan kenyang, makan enak, banyak sayuran, buah-buahan. Betul ya? Tapi mereka lupa kalau mereka kembali ke Mesir, mereka jadi hamba lagi. Walaupun hidupnya enak, makan kenyang, saudara, semua tersedia, katakanlah, tapi mereka tetap jadi hamba. Nah, Tuhan tidak menginginkan ini. Sudah dibebaskan, kok mau kembali menjadi hamba. Jadi sudah jadi orang merdeka, jadi jangan mau diperhamba, diperbudak lagi. Nah, kemudian ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Sudah lihat? Jalan berputarnya coba, ini unik ya. Kalau sudah lihat ini perjalanannya ini. Pertama dari Goshen, terus tidak ke utara langsung atau ke tengah, tapi disuruh ke selatan. Bapak Ibu lihat ini, ke selatan. Lalu ada Mara, ada Elim. Ingat, ini persinggahan di mana orang Israel bersungut-sungut, tidak ada air, ya. Lalu airnya jadi pahit. Coba lihat saudara. Terus ke selatan sampai ke Gunung Sinai. Nah ini berhentinya lama. Ketika di Gunung Sinai juga bergantung tiang awan, tiang api. Masih ingat kalau tiang awan berangkat ya, orang Israel berangkat, mereka berkemah, kemahnya dicabut ya, mereka berangkat ya. Kalau menetapnya lama ya lama di situ. Nah itu yang menyebabkan salah satu faktor jadi lama, saudara-saudara. Nah di Gunung Sinai, disinilah Tuhan memberikan hukumnya, firman-Nya, ya. Kalau sudah lihat. Terus setelah itu berjalan ke utara ya Bapak Ibu, ke Haserot. Terus ya ini ya sesuai dengan arah panahnya ini Bapak Ibu. Oke, terus kembali lagi. Saya lihat ketika kembali terus berangkat lagi. Nah ini saudara ya, sampai sini terus. Nah akhirnya sampai ke Kanaan sana. Jadi memang tujuannya Tuhan memutar jalan orang Israel itu supaya apa? Masih ingat saudara tujuannya apa? Coba kita lihat lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-15, sudah lihat. Mulai ayat 22 sampai 25. Nah, ini tempat-tempat yang kita singgung tadi, ada Mara di situ. Ada Elim. Coba Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27.
Ya, silakan Pak Ongko. Ya, 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu Ya, mereka pergi ke gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, karena kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampah mereka di Elim. Di sana ada 2 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Amin. ya, makasih. Ada 2 tempat, Mara sama Elim. Nah, sudah lihat kenapa Tuhan mengizinkan mereka berjalan berputar? Ayat 25 bagian terakhir ya, dikatakan apa? Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Lalu saya baca pasal 16 ayat 4 di sebelahnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Keluaran 16 ayat 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi kita bisa simpulkan, saudara, kenapa Tuhan mengizinkan jalan berputar, supaya mereka dicoba dulu, diuji, saudara, layak apa tidak masuk ke negeri perjanjian. Nah, ternyata generasi yang lahir di Mesir, ya saudara, yang keluar dari Mesir di padang gurun, semuanya mati di sana, mati di padang gurun, keturunan pemberontak. Mereka udah diuji, dicoba, tidak lulus. Nah, jadi yang masuk ke negeri perjanjian itu generasi Israel yang lahir di padang gurun. Nah, kecuali ada 2 yang lahir di Mesir, Yosua dan Kaleb. Tapi masuk ke negeri perjanjian sudah berumur 80-an tahun. Sudah tua, saudara. Nah, kita bisa melihat ya, itulah perjalanan ya Israel. Nah, kemudian kita masuk berikutnya, latar belakang kita melihat ya, atau teologi dalam kitab Keluaran. Yang pertama dijelaskan tentang nama Allah. Walaupun di Kejadian juga muncul, masih ingat latar belakangnya, kenapa Tuhan memberikan nama Allah yang lain ya, atau lebih tepatnya yang unik, yang tidak dimiliki Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain. Ya, zaman Set Enos orang mulai memanggil nama Tuhan, Yahweh. Kenapa? Karena udah banyak dewa-dewa, Allah-Allah ya. Lalu di Keluaran kita bisa melihat di situ maaf ya. Ini Keluaran ya, pasal 3 ya Bapak Ibu. Ini Keluaran pasal 3 13 sampai 15. Nah, di situ juga ketika Musa diutus Tuhan, Musa juga bertanya, kalau orang Israel tanya kepadaku yang mengutus aku siapa, aku mau jawab apa? Nah, lalu Tuhan memberi namanya ya, yaitu YHWH atau Yahweh yang diterjemahkan Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena orang Israel di Mesir 430 tahun itu juga yang dikenal yaitu Allah-Allah berhala, dewa-dewa Mesir. Itu ya. Kita bisa bayangkan, apakah mereka juga menyembah Allah pencipta? Sudah enggak, generasinya sudah mati semua, sudah tidak ada yang ingat lagi dengan Allah pencipta. Yang dia ingat adalah Allah-Allah berhala itu. Makanya Musa menghadap Tuhan, dan Musa diberitahu oleh Tuhan namanya dia yang lain, yang disebut sebutanku turun-temurun, namaku yang harus disebut yaitu GHWH.
saudara. Nah, lalu kalau disampaikan kepada umat Tuhan juga mengganti namanya sesuai dengan perintah ya, oleh Tuhan sendiri, diganti dengan Adonai. Ya, ini artinya Tuhan. Karena Yahweh nama terlalu kudus, dan ada ayat mengatakan jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya Yahweh itu, saudara. Makanya diganti dengan Adonai. Nah, kalau melanggar, maka dapat hukuman dan dapat sanksi dari Tuhan. Ya, oke. Lalu yang kedua ada peristiwa penting. Apakah itu di kitab Keluaran jelas keluar dari Mesir, bangsa Israel. Lalu panggilan Musa, saudara, di Midian. Ketika Tuhan memanggil dia, Musa ada di padang penggembalaan ya di Midian. Jadi untuk mempermudah, umur Musa itu dibagi menjadi 3 periode. Musa mati kan umur 120 tahun. Nah itu dibagi 3. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama di Mesir. Nah, kita mengatakan diangkat menjadi anak putri Fir'aun, dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Kemudian kita melihat setelah itu ya Tuhan panggil ya saudara, ketika dia melarikan diri ketahuan membunuh ya orang Mesir ya saudara. Lalu dia ketakutan dan lari ke padang gurun. Nah disinilah saudara dia mendapat panggilan Tuhan. Nah tidak langsung melayani jadi nabi Tuhan, tapi ya istilahnya apa? Diproses Tuhan dulu ya di padang gurun 40 tahun. Seorang yang intelektual, berhikmat, kemudian mengembalakan kambing domba, saudara-saudara. Kalau kambing domba mengembalakan kambing domba ya nggak perlu seperti Musa ya, saudara. Tapi itulah cara Tuhan ya untuk memproses dia. Lalu setelah itu 40 tahun berikutnya, saudara, diutus Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Nah ini semua dialami oleh hamba-hamba Tuhan ya. Istilahnya apa? Masa padang gurun. Saudara. Yesus pun sebelum melayani di padang gurun, Matius pasal 4. Tapi bukan 40 tahun, tapi 40 hari. Ya, saudara. Oke, lalu di padang gurun kita lihat ada peristiwa hukum Taurat diberikan. Ya, Keluaran pasal 19 tadi. Lalu hukum atau aturan yang berlaku waktu itu adalah orang Israel wajib mentaati hukum Taurat. Lalu jenis penghukuman, nah ini yang harus diingat ya, ada berkat dan kutuk ya. Saudara, ini berlaku. Jadi kalau mendengarkan firman dan melakukannya, berkat akan turun. Tapi kalau sebaliknya melanggar, maka Tuhan akan memberikan kutukan. Lalu ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu kita bisa lihat ilmu teknik pemerintahan dan kemiliteran. Nah, Musa, Yosua, kalau saudara lihat ya, pemimpin perang itu belajarnya dari mana? Kita diberitahu di kitab Keluaran sudah muncul di sana. Teknik pengembalaan, Musa mengembalakan 40 tahun, Bapak Ibu. Lalu kepemimpinan Musa, Yosua, sehingga ada rekan dulu yang buat disertasi itu meneliti kepemimpinan Musa. Saudara. Oke, lalu keselamatan di kitab Keluaran sangat jelas melalui korban binatang ya. Melalui darah binatang yaitu domba Paskah. Masih ingat? Dan ini merupakan simbol saudara dari darah Kristus nantinya. Lalu kita lihat tema-tema di situ 10 tulah atau hukuman ya di Mesir ya saudara. Peristiwa Paskah, pemberian 10 hukum Taurat, tiang awan, tiang api. Nah ini menunjukkan bukti pemeliharaan dan kehadiran Tuhan. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Itu kita Keluaran, Bapak Ibu. Ya, Pak Tim. Bentar. Ya. Ini luar biasa kalau kita bahas setiap minggu kitab ini kan. Iya, betul. Seluruh PL ya nanti. Paham, Pak Tim. Cuma ya semakin ingat dosanya gitu loh, Pak. Semakin
Itu sama dengan introspeksi diri. Kalau kita ini dengarkan gini terus introspeksi diri itu kok rasanya wow ya Pak ya, daripada Tuhan. Kalau di kitab Keluaran yang seperti sekarang ini kan dulu aja Tuhan kan punya rencana, ini memang dikeluarkan dari Mesir supaya menuju tanah perjanjian. Tuhan punya rencana. Tapi manusia ini kadang-kadang tidak bisa menggenapi, Pak. Seperti ini ya, kan orang Israel itu ada Musa. Nah, zaman dulu Nabi itu Musa itu kan Tuhan langsung turun. Orang kan tahu umatnya bahwa oh Tuhan langsung ngomong sama itu aja nggak nurut ya Pak. Nah sekarang ditarik lagi ke hukum kasih dari perjanjian baru. Kalau saya lihat di perjanjian baru, dulu kan memang untuk menuju tanah perjanjian, sekarang ini kan kerajaan kekal Pak. Kalau di perjanjian baru ya kita menuju kerajaan surga, kehidupan kekal. Nah kerajaan kalau di firman kan bukan makan dan minum saja, tapi kan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah sekarang kita sebagai orang percaya, kan banyak orang percaya, tapi kan firman Tuhan katakan bahwa kerajaan surga itu bukan makan minum tok loh, kebenaran. Nah orang percaya yang hidupnya tidak benar, apakah itu bisa disebut orang percaya, Pak? Gimana Tuhan? Kan banyak kenyataannya. Seperti dulu dalam Musa ini pun Tuhan turun, orang yang banyak nggak percaya. Kita sudah tahu bahwa Musa itu dari Tuhan langsung. Kan sama kira-kira dengan sekarang ini. Iya. Terima kasih kan. Ya, pertanyaan bagus ya. Sebenarnya kuncinya di dua kata. Disebut percaya, disebut orang yang sanggup atau bisa melakukan kebenaran. Itu adalah yang seringkali saya ulang-ulang di konteks perjanjian baru itu apa? Lahir baru. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya, Pak. Kuncinya. Ya kan? Itu kuncinya. Itu langkah awalnya. Ini yang seringkali dilupakan. Ya, saudara. Kalau itu belum dialami, ya jangan harap hidup taat, jangan harap hidup takut akan Tuhan, jangan harap itu. Iya loh. Lahir. Ya bagaimana Pak Tim? Loh, iya makanya. Terus ya diulang-ulang. Jadi lahir baru itu kan karya Roh Kudus. Jadi sebenarnya ketika seseorang ya orang berdosa lalu percaya Yesus itu kan karya Roh Kudus, mampu percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu akibat setelah dilahirkan baru. Nah, pasti Roh Kudus bekerja dalam hidupnya untuk memampukan dia hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai firman, hidup mentaati firman. Itu pasti. Jadi hatinya sudah nggak keras lagi. Dia langsung ingat, langsung sadar. Aku harus hidup menurut kehendak Tuhan. Aku harus hidup mentaati firman. Selalu begitu. Nah, perasaan itu ya sebenarnya bukan hanya perasaan. Perasaan dan pengertian itu apakah selalu ada dalam hidup orang Kristen, orang percaya. Kalau dia sudah dilahirkan baru, pasti selalu ada. Karena Roh Kudus yang menolong, memampukan. Akhirnya dia hidupnya dipimpin roh, bukan dipimpin oleh kedagingan dan hawa nafsu. Nah kan terus begitu. Nah ini sangat banyak dibahas oleh Paulus ini. Hidup dipenuhi roh, dipimpin roh. Ya, itu yang lebih penting. Jadi bukan sekedar karunia-karunia loh ya. Bukan. Jadi kelahiran baru, itu Pak Mo. Ya, jadi kalau seperti PL itu kan begitu. Halo? Berarti lebih berat ya Pak Tim ya? Coba diulang Pak, hilang tadi suaranya. Kalau di PL itu contohnya seperti wanita yang berzina itu langsung hukumnya dirajam batu. Iya. Kan gitu. Iya. Terus ya nggak seperti itu gitu Pak. Ya sebenarnya bukan nggak seperti itu, saudara. Ya tetap kasus perempuan yang berzina itu ya tetap dirajam dengan batu kalau menurut hukum Taurat. Tapi kenapa pada zaman itu kok tidak dilakukan? Karena pemerintah Roma kan melarang hukuman dilempari batu. Gak boleh.
saudara. Makanya Yesus waktu itu ada di tengah. Sesuai Taurat harus dilempari batu. Lalu taat hukum Romawi tidak boleh dilempari batu. Makanya Yesus menulis ke tanah kan. Yang ditulis apa? Semua dosa. Nah, makanya Yesus berkata, yang tidak pernah melakukan dosa, dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Ternyata nggak ada. Karena semua orang yang melihat waktu itu melakukan dosa yang ditulis oleh Yesus. Nah, itu yang disebut apa istilahnya ya? Hukum kasih karunia. Makanya Tuhan bertanya, ada yang menghukum engkau perempuan? Nggak ada. Demikian juga aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Sudah diampuni dosanya di situ, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu ya Pak Ome ya. Oke, waktunya habis ya. Oh ya. Dan mendekati. Ya. Oke, silakan Pak Ome berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Ya. Terima kasih Pak Burhan Bulia ya, Bu Prianingsih sudah bergabung. Mari kita tundukkan kepala. Hari kami dapat mengikuti lagi pengajaran tentang Kristus Tuhan, di mana pengajaran ini dapat mengubah hati kami semakin hari menjadi semakin berkenan kepadamu Bapa. Berkati Pak Tim yang sudah Engkau pakai Tuhan, berkati dalam keluarganya, istri, anak-anak semuanya, Engkau pimpin semakin hari semakin cinta akan Kau, semakin hari semakin banyak jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Bapa, banyak kita hadir pagi hari ini juga Engkau berkati semuanya. Kami akan beribadah, Kau berkati dalam ibadah kami, Kau pimpin, Kau punya rencana yang baik dalam keluarga rumah tangga kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, sudah berkati, sama-sama katakan, amin.